Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Dienawati dengan NIM 8412123082. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Strategi Pemasaran Bank Dealing berbasis analisis RFM untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana metode RFM dapat dimanfaatkan dalam segmentasi nasabah dan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dalam industri perbankan. Di sini ada pengertian bank. Menurut Kasmir, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Menurut Lukman Dendawijaya yang berpendapat bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pengertian RFM. RFM analisis atau resensi frekuensi monetary adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pada 3 dimensi utama, yaitu kebaruan atau resensi, frekuensi pembelian atau frekuensi, dan nilai moneter atau monetary dari pembelian mereka. Lalu selanjutnya, analisis RFM pada sektor bank dealing. Berikut ini data pelanggan sektor bank dealing dengan 3 metrik utama dari analisis RFM atau resensi, frekuensi, dan monetary. Di sini saya cantumkan data yang telah Bapak kasih. Untuk data ini berisi customer ID, industri, resensi, frekuensi, dan monetary dalam IDR. Untuk data ini ada 1000 data. Untuk resensi yaitu hari sejak terakhir transaksi. Untuk frekuensi, jumlah transaksi. Yang ketiga untuk monetary, total nilai transaksi dalam IDR. Lalu selanjutnya, saya menghitung skor RFM. Untuk skor RFM ini ada 1-5. Untuk skala R dengan skor 5 itu dari 0 sampai 75. Untuk skor 4 76 sampai 150. Untuk skor 3 151 sampai 225. Untuk skor 2 226 sampai 300. Untuk skor 1 lebih dari 300. Lalu untuk skala F-nya, untuk skor 5 lebih dari 20, untuk skor 4 16 sampai 20, untuk skor 3 11 sampai 15, untuk skor 2 6 sampai 10, untuk skor 1 1 sampai 5. Selanjutnya untuk skala M, untuk skor 5 lebih dari 1 miliar 600 juta, untuk skor 4 1 miliar 200 juta 1 sampai 1 miliar 600 juta. Untuk skor 3 800 juta 1 sampai 1 miliar 200 juta. Untuk skor 2 400 juta 1 sampai 800 juta. Untuk skor 1 1 sampai 400 juta. Berdasarkan data yang tersedia, dilakukan pengelompokan ke dalam 5 skala, yaitu dari skor 1 yang terendah hingga skor 5 yang tertinggi untuk masing-masing dimensi R, F, dan M. Selanjutnya, rentang skala ini dihitung berdasarkan selisih nilai maksimum dan minimum dari masing-masing dimensi dibagi dengan jumlah skala 5. Jadi untuk patokan skor RFM yang tadi itu saya ngambilnya dari sini. Untuk GAP skala R ini di 364, untuk skalanya di 5, untuk rentangnya di 72,8. Nah, ini itu saya bulatkan menjadi 75.
untuk skala F-nya, GAP-nya itu di 22, untuk skalanya sama di 5, untuk rentangnya 4,4. Ini saya bulatkan menjadi 5. Untuk skala M, GAP-nya di 1.983.953.890. Untuk skalanya di 5, untuk rentangnya di 396.790.778. Ini saya bulatkan menjadi 400 juta. Baik, selanjutnya ada temuan RFM pada sektor Bank Dealing. Di sini saya cantumkan juga Excel-nya. Di sini saya mencari skor dari R, F, dan M. Saya mencari skor R, F, dan M ini menggunakan rumus Excel yang telah Bapak kasih. Di sini selain ada skor R, F, dan M, sini ada jumlah atau skor R, F, M-nya. Lalu ada unik dan jumlah. Lalu di sini saya ambil untuk RFM-nya, saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yang awalannya 5, yang kedua awalannya 4, yang ketiga awalannya 3, yang kedua awalannya 2, yang ke-1 awalannya 1. Untuk jumlah awalan 5 ini jumlah nasabahnya di 217. Untuk yang awalannya 4, jumlah nasabahnya di 219. Untuk yang awalannya 3, jumlah nasabahnya di 190. Untuk yang awalannya 2, jumlah nasabahnya di 192. Untuk awalannya 1, jumlah nasabahnya di 182 nasabah. Dari hasil data yang tadi, kita dapat melihat variasi dalam perilaku pelanggan. Ini saya mengambil 5 data saja dari yang tadi yang saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pelanggan dengan ID BAN 0335 memiliki skor RFM 551. Ini menunjukkan nasabah sangat aktif dan sering bertransaksi, namun dengan nilai yang relatif kecil. Lalu yang kedua, pelanggan dengan ID BAN 0728 memiliki skor RFM 442, menunjukkan nasabah aktif dan loyal dengan nilai transaksi yang sedang. Lalu yang ketiga, pelanggan dengan ID BAN 0989 memiliki skor RFM 352. Ini menunjukkan nasabah cukup sering bertransaksi, namun sudah lama tidak aktif. Yang keempat, pelanggan dengan ID BAN 0938 memiliki skor 251, menunjukkan nasabah dulunya aktif tapi kini tidak lagi. Yang kelima, pelanggan dengan ID BAN 109 memiliki skor RFM 142. Ini menunjukkan nasabah ini tergolong hilang. Lalu selanjutnya, di sini saya segmentasikan pelanggan berdasarkan skor RFM yang tadi saya dapatkan. Yang pertama ada Diamond. Diamond ini nasabah paling loyal dan bernilai tinggi. Untuk jumlah nasabahnya ada di 217 nasabah. Nah, untuk nasabah Diamond ini, mereka ini adalah pelanggan utama bank. Mereka ini sangat loyal dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Biasanya mendapat layanan yang eksklusif dan prioritas. Lalu yang kedua ada Platinum. Ini nasabah premium dengan loyalitas yang tinggi. Nah, untuk jumlah nasabahnya ini ada di 219 nasabah. Nah, untuk nasabah yang Platinum ini, meski nilai transaksi atau frekuensinya sedikit di bawah yang Diamond, mereka tetap menjadi prioritas dan sering menerima penawaran khusus atau program loyalitas. Lalu selanjutnya ada Gold. Gold ini nasabah loyal dengan nilai menengah. Untuk jumlah nasabahnya ada di 190 nasabah. Mereka ini adalah pelanggan setia yang masih aktif, namun kontribusinya belum sebesar Diamond atau Platinum. Lalu selanjutnya ada Silver. Untuk Silver ini di 192 nasabah.
Silver ini nasabah kurang aktif, jadi butuh perhatian. Nah, mereka ini berpotensi untuk menjadi lebih aktif jika diberikan perhatian khusus kayak promosi atau edukasi produk. Lalu yang terakhir ada bronze. Dia ini ada di 182 nasabah. Bronze ini nasabah pemula atau tidak aktif. Jadi mereka ini jarang melakukan transaksi dan nilai transaksinya kecil. Biasanya mereka ini menjadi target program edukasi, promosi, atau reaktivasi agar lebih aktif menggunakan layanan bank. Begitu. Jadi kesimpulannya, segmentasi RFM Diamond, Platinum, Gold, Silver, dan Bronze ini membantu bank memahami tingkat loyalitas dan nilai setiap nasabahnya, sehingga strategi pemasaran dan pelayanan dapat disesuaikan untuk masing-masing segmen. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada strategi yang diusulkan pada sektor bank dealing. Di sini untuk segmentasi Diamond, untuk win-nya itu yang pertama undangan eksklusif ke event VIP, yang kedua penawaran produk investasi khusus, asuransi dan perencanaan keuangan yang dipersonalisasi. Yang ketiga layanan personal banking dengan relationship manager khusus. Untuk retain-nya yang pertama poin reward lebih tinggi, akses launch bandara, upgrade kartu kredit khusus. Yang kedua, layanan antrian khusus, hotline 24 jam dan solusi cepat untuk keluhan. Lalu yang ketiga, evaluasi portofolio keuangan secara berkala. Lalu untuk segmen platinum, di sini win-nya itu yang pertama penawaran kartu kredit premium, yang kedua promo bunga spesial untuk deposito atau investasi, yang ketiga seminar finansial eksklusif. Lalu untuk retain-nya, cashback dan reward point, yang kedua prioritas layanan di cabang, yang ketiga hadiah ulang tahun atau anniversary. Nah, selanjutnya untuk segmen gold, untuk win-nya ini yang pertama tawarkan produk tambahan seperti pinjaman atau investasi ringan. Yang kedua, bundling produk tabungan dan investasi. Yang ketiga, gratis konsultasi mengenai keuangan. Lalu untuk retain-nya, cashback yang pertama cashback untuk transaksi tertentu, diskon merchant. Yang kedua, akses fitur digital banking terbaru. Yang ketiga, acara apresiasi nasabah. Lalu untuk segmen silver, yang untuk win-nya ini yang pertama bonus pembukaan rekening baru. Yang kedua, cashback diskon atau undian hadiah untuk transaksi yang rutin. Yang ketiga, promosi biaya administrasi yang ringan. Lalu untuk retain-nya ini yang pertama newsletter bulanan, yang kedua potongan biaya transaksi, yang ketiga program loyalitas sederhana atau poin. Lalu yang terakhir untuk segmen bronze, untuk win-nya ini pertama kampanye di media sosial, untuk yang kedua permudah pembukaan rekening dan transaksi lewat aplikasi mobile, yang ketiga free trial layanan digital. Untuk retain-nya yang pertama reminder transaksi dan promonya via SMS atau WhatsApp. Yang kedua program pengumpulan poin sederhana. Yang ketiga insentif untuk mengajak teman atau keluarga membuka rekening. Jadi untuk diamond dan platinum ini fokus sama layanan eksklusif, reward tinggi, dan penawaran spesial biar mereka itu tetap loyal. Kalau untuk gold didorong dengan cashback, reward, dan edukasi agar mereka tetap aktif dan meningkatkan nilai transaksinya, jadi mereka bisa naik ke diamond dan platinum. Lalu untuk silver dan bronze ini diberikan edukasi, reminder, dan penawaran produk sederhana untuk meningkatkan aktivitas dan loyalitas, jadi mereka nggak sampai jadi nasabah yang hilang. Lalu terakhir di sini ada kesimpulan. Analisis RFM atau resensi frekuensi monetary terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan nasabah bank dealing berdasarkan perilaku transaksional mereka. Hal ini memungkinkan bank memahami loyalitas dan nilai masing-masing nasabah secara lebih objektif. Segmentasi nasabah berdasarkan skor RFM menghasilkan 5 kelompok utama. Yang pertama, diamond
yang kedua platinum, yang ketiga gold, yang keempat silver, dan yang terakhir bronze. Jadi setiap segmen memiliki karakteristik perilaku yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda juga. Jadi disesuaikan. Lalu berdasarkan segmentasi tersebut, strategi pemasaran berbasis data dapat dirancang untuk masing-masing kelompok. Strategi yang dikembangkan meliputi program loyalitas, layanan eksklusif, penawaran produk personal, serta aktivasi nasabah pasif melalui komunikasi digital dan insentif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pemasaran Bank Dealing berbasis analisis RFM. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan segmentasi RFM, bank mampu menyusun strategi yang lebih personal, efisien, dan berdampak terhadap loyalitas dan profitabilitas nasabah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.